Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang instrumen pasar modal. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zunaidi, NIM 2019-008246. Baiklah, di sini saya materi pertama akan menjelaskan tentang saham. Saham adalah suatu surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Proses penjualan saham di pasar modal dimulai dari penawaran umum, yaitu IPO, instil, dan publikasi offering. Untuk pertama kalinya, saham perusahaan dijual di publik. Setelah IPO selesai, saham akan listing di bursa efek agar saham bisa diperjualbelikan secara umum. Nah, selanjutnya ini ada keuntungan saham dapat berupa yang pertama yaitu dividen, pembagian keuntungan saham, yaitu membeli saham mendapatkan keuntungan yang sumbernya berasal dari dividen dan kenaikan harga saham. Dividen ini merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen sendiri diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Nah, selanjutnya ini ada capital gain saham. Capital gain saham ini selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain merupakan hasil adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Sebagai contohnya, investor membeli saham XYZ dengan harga per saham 3.000, kemudian menjual dengan harga 3.500 per saham, yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar 500 perak untuk setiap saham yang dijualnya. Yang kedua yaitu obligasi. Obligasi merupakan instrumen surat utang yang memberikan pendapat tepat berupa bunga kepada pemegangnya. Keuntungan obligasi yaitu yang pertama mendapatkan kupon atau free nisbah secara periodik. Pada umumnya tingkat kupon free nisbah di atas bunga Bank Indonesia yaitu BI Rate. Yang kedua yaitu memperoleh capital gain dari penjual obligasi di pasar sekunder. Yang ketiga yaitu memiliki resiko tinggi rendah dibandingkan instrumen lain seperti saham. Obligasi yang diterbitkan pemerintah dapat dikatakan instrumen bebas resiko. Yang keempat yaitu banyak pilihan dari efek bersifat utang yang dapat dipilih oleh investor di pasar sekunder. Jenis obligasi ada dua, obligasi korporasi dan suku. Yang pertama yaitu obligasi korporasi. Obligasi ini diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Jenis obligasi ini menawarkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan obligasi terbitan pemerintah. Karena terbitan oleh korporasi, kemungkinan adanya gagal bayar pada obligasi korporasi menjadi lebih tinggi. Perlu dicatat bahwa obligasi ini tidak dijamin rekturnya. Yang kedua yaitu suku. Suku merupakan jenis obligasi yang diterbitkan dengan prinsip syariah, memberikan kesempatan kepada investor yang berinvestasi sesuai prinsip syariah. Perkenalkan, saya Ratnadi Astuti, NIM 2018-008322. Instrumen pasar modal yang ketiga yaitu ada reksadana. Menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 27, reksadana merupakan instrumen investasi yang menjadi tempat untuk pengumpulan serta pengolahan dana dari beberapa investor. Nah, dana yang dikumpulin ini kemudian akan dikelola oleh manajer investasi menjadi berbagai jenis instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, ataupun efek lainnya. Nah,
Ada 3 macam dana terkait definisi tersebut. Yang pertama, dana dari masyarakat pemodal. Yang kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek. Yang ketiga, dana dikelola oleh manajer investasi. Nah, reksadana sendiri memiliki manfaat, yaitu sebagai salah satu alternatif investasi pendek bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal yang tidak memiliki banyak waktu serta keahlian untuk menghitung resiko atas investasi mereka. Nah, jadi reksadana itu sendiri dirancang sebagai sarana untuk penghimpunan dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas. Tidak hanya itu, reksadana juga diharapkan dapat meningkatkan peran pemodal lokal untuk berinvestasi di pasar modal Indonesia. Nah, reksadana ini juga memiliki resiko. Perlu diketahui, nilai reksadana akan berfluktuasi mengikuti nilai instrumen yang ada di dalamnya. Jika reksadana saham, returnnya akan naik turun dengan seiringnya harga saham. Begitu pula dengan jenis reksadana lainnya, mengikuti harga instrumen yang menjadi komponen reksadana. Resiko lainnya yaitu ada soal likuiditas, yang mana proses pencairannya membutuhkan waktu sampai dengan 3 hari sejak diajukannya reksadana tersebut. Instrumen pasar modal yang keempat yaitu ada ETF. ETF atau Exchange Traded Fund merupakan semacam reksadana yang dijual melalui bursa efek, bukan melalui manajer investasi seperti reksadana pada umumnya. Sesuai namanya, ETF adalah instrumen pasar modal yang diperdagangkan di bursa efek. Jadi bisa dikatakan ETF ini sebagai surat berharga yang memiliki kemiripan dengan reksadana. Sama-sama dikumpulkan secara kolektif, hanya saja ETF bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Nah, sama halnya seperti reksadana, ETF juga memiliki beberapa manfaat di antaranya. Yang pertama, diversifikasi atas beberapa saham unggulan dalam sekali order, karena ETF terdiri atas berbagai saham dalam portofolionya layaknya sebuah dana. Yang kedua, memanfaatkan fleksibilitas jual beli yang tinggi karena dapat melakukan transaksi pembelian atau penjualan ETF selama jam bursa berlangsung layaknya saham. Yang ketiga ada manajemen fee ETF lebih rendah dibandingkan dengan reksadana. Yang keempat ada transparan. Artinya di sini informasi soal saham yang menjadi komponen ETF itu sendiri bisa dicek setiap saat. Nah, ETF ini juga memiliki resiko. Layaknya investasi dalam reksadana, resiko dalam ETF itu sendiri adalah fluktuasi harga saham yang menjadi komponen instrumen portofolio. Nilai ETF bisa jadi naik turun mengikuti harga saham. Karena transaksi lewat bursa, likuiditas ETF ini bisa terbatas. Bisa jadi ketika ingin menjual ETF tidak ada yang membeli. Berbeda halnya dengan reksadana, di mana menjadi kewajiban manajer investasi untuk membayar investor kapanpun ingin menjual reksadananya. Karena diperdagangkan di bursa efek, ada spread antara harga jual dan beli di ETF. Spread tersebut cukup lebar di Indonesia akibat perdagangan ETF belum begitu liquid. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Deva Ramadan, NIM 2019008266. Baik, selanjutnya yaitu derivatif. Terdapat 2 jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal Indonesia, yaitu warrant dan reg issue. Yang pertama, warrant adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh perusahaan memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham perusahaan dengan persyaratan yang telah ditentukan sebelumnya. Sedangkan reg issue adalah surat yang diterbitkan oleh perusahaan yang memberi hak kepada pemegangnya atau pemilik saham biasa untuk membeli tambahan saham pada penerbitan saham yang baru. Ada beberapa derivatif yang diperdagangkan di BI atau BI, antara lain yang pertama ada
IDX LQ45 dan IDX 30 Futures. BI menyediakan produk yaitu LQ45 Futures dan IDX 30 Futures. Kontrak berjangka atau futures ini merupakan kontrak untuk membeli atau menjual suatu underlying, dapat berupa indeks, saham, obligasi, dan lain-lain di masa mendatang. Kontrak indeks merupakan kontrak berjangka yang menggunakan underlying berupa indeks saham. Selanjutnya ada IDX LQ45 Futures merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan dalam waktu tertentu di masa mendatang. LQ45 Futures menggunakan underlying index LQ45 yang telah dikenal sebagai benchmark saham-saham di pasar modal Indonesia, sedangkan IDX 30 Futures menggunakan underlying index IDX 30. Indeks IDX 30 sendiri merupakan indeks yang berisikan 30 saham yang sudah diseleksi dan dipilih dari saham-saham yang berada di indeks LQ45. Sebagai informasi, indeks LQ45 dan IDX 30 menjadi alat yang cukup efektif dalam rangka melakukan tracking secara keseluruhan di pasar saham di Indonesia. Selanjutnya ada Indonesia Government Bond Futures. Kontrak berjangka surat utang negara atau KBSUN atau dengan sebutan Indonesia Government Bond Futures atau IGBF merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan para pihak untuk membeli atau menjual sejumlah surat utang negara pada harga dan dalam waktu tertentu di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada opsi, kontrak opsi saham atau kontrak selanjutnya ada opsi atau kontrak opsi saham. KOS, kontrak opsi saham, adalah salah satu produk derivatif dari saham. KOS dapat diidentifikasikan sebagai efek yang memuat hak untuk membeli atau call option atau hak untuk menjual put option atas suatu underlying stock saham perusahaan tercatat yang menjadi dasar perdagangan seri KOS dalam jumlah dan harga yang telah ditentukan sebelumnya. Karena KOS adalah produk derivatif, maka harga atau nilainya tergantung pada nilai saham yang menjadi acuan atas dasarnya. Selanjutnya, KOS sendiri mempunyai beberapa manfaat. Antara lain, yang pertama ada sebagai sarana lindungan nilai atau hedging atau manajemen risiko. Yang kedua sebagai sarana untuk melakukan diversifikasi investasi. Selanjutnya yang ketiga ada menyediakan sarana spekulasi dengan memanfaatkan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan pada setiap kondisi pasar atau bursa. Yang keempat, yang terakhir, ada karena KOS merupakan salah satu produk derivatif, maka investor perlu memiliki pengetahuan dan pemahaman risiko yang memadai dan komprehensif. Perkenalkan, nama saya Agung Setiawan, NIM 2019-008-417. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya, yaitu efek beragun aset atau EBI. Efek tersebut merupakan efek yang diterbitkan oleh kontrak investasi koleksi efek beragun aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari yang pertama yaitu surat berharga komersial tagihan kartu kredit, yang kedua tagihan yang timbul di kemudian hari atau future receivables, yang ketiga yaitu pemberian kredit termasuk KPR atau kredit kepemilikan rumah atau KPR atau apartemen. Efek bersifat utang yang dijamin oleh pemerintah. Yang keempat yaitu sarana peningkatan kredit atau kredit announcement atau arus cash flow.
Manfaat yang diperoleh dengan berinvestasi di ABI adalah menjadi alternatif investasi pada surat berharga yang menawarkan rating terbaik, tenor jangka panjang dan aman, meminimalkan resiko dengan cara antara lain pemilihan KPR yang hanya berkualitas dan diverifikasi wilayah organisasi KPR. Slide selanjutnya, di sini ada salah satu contoh ABI yang telah berjalan cukup lama, adalah ABI yang diterbitkan Bank BTN dari tagihan peminjaman KPR. Bank BTN di sini memiliki tagihan KPR dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Jika menunggu sampai pinjaman lunas, BTN harus menunggu cukup lama karena tenor KPR-nya umumnya cukup panjang. Baik, terima kasih teman-teman. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dalam penuturan kata-kata dan kalimat, kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua dan menambah wawasan kalian semua. Sekian, terima kasih, salam.